Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jemaah Muslimatul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari nasional libur tanggal merah ini, dalam kata lain hari Natal ya. Kita memenuhi janji kita kemarin 2 hari yang lalu untuk berkumpul kembali di sini dalam rangka, mungkin ada yang banyak tanya, nanti silahkan ya. Tapi tentunya saya membawakan satu materi dulu. Nanti kita mungkin bicarakan, kalau ada yang kurang-kurang dalam hari ini bisa ada yang menambahkan itu. Pada pagi ini saya insya Allah mencoba membacakan sebuah hadis yang agak pendek ya. Hadis mengenai peristiwa penciptaan bumi. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi pernah menceritakan sebuah peristiwa Allah menciptakan bumi. Bunyinya begini: lamma khalaqallahul arda, ketika Allah menciptakan bumi, ja'alat tamid, Allah menjadikan bumi itu bergoncang, goyang. Jadi kalau ada bola Bapak putar, bumi kalau waktu diciptakan pertama kali goyang, enggak stabil ya. Ja'alat tamid, Allah menjadikan bumi itu bergoncang. Fa khalaqal jibal, maka Allah ciptakan gunung. Fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat, lalu Allah tancapkan gunung di bumi itu, fastaqarrat, kemudian bumi itu berhenti bergoyang, putar pelan, stabil. Jadi yang tadinya bumi itu Allah ciptakan goyang enggak beraturan, lalu Allah ciptakan gunung, tancap di mana-mana sehingga berputarnya stabil ya. Kemudian fajibatil malaikat yang menyaksikan penciptaan bumi takjub. Wah, hebat juga nih gunung ya, hebat di gunung nih. Min syiddadil jibal, mereka takjub terhadap kekuatan gunung itu ya. Qalu, maka malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, apakah ada makhlukmu yang kau ciptakan lebih hebat dari gunung? Malaikat tanya. Jadi ketika, ini saya ulang lagi ya, ketika Allah menciptakan bumi, bumi goyang. Allah ciptakan gunung, ditancap gunung, bumi stabil. Lalu malaikat takjub nanya, ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih hebat dari gunung itu? Udah kagum sama gunung nih, karena gunung bisa menstabilkan bumi itu. Allah jawab, na'am, ya, ada al-hadid. Makhluk yang lebih hebat dari gunung namanya besi, al-hadid. Kita lihat, segunung batu sekalipun, Bapak lihat di Purwakarta atau di Gombong, ada terowongan kereta api. Itu nebusnya pakai apa? Pakai besi. Bapak lihat gedung-gedung di Sudirman tuh, bikin fondasinya pakai apa? Pakai besi. Jadi memang dari dulu tuh Allah sudah menciptakan makhluknya yang namanya besi yang bisa menghancurkan gunung, lebih hebat dari gunung. Terbukti Bapak kalau lihat surat Al-Kahfi ayat-ayat 80 ke bawah. Ya yas'alunaka an dzil qarnain. Kalau ada orang bertanya padamu mengenai Zulkarnain. Nah, Zulkarnain itu waktu dimintain tolong sama kaumnya untuk menghalangi mereka dari Ya'juj Ma'juj, maka dia minta apa? Dia minta besi.
kasih saya besi, saya tancepin di gunung, akan saya las dengan rapi gitu loh. Jadi besi makhluk yang Allah katakan lebih hebat daripada gunung. Lalu malaikat bertanya lagi, qalu ya Rabbi, wahai Tuhanku, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Apakah ada makhluk yang lebih hebat dari besi, makhlukmu yang kau ciptakan? Allah menjawab, na'am, an-nar, api. Kita lihat kan, besi bisa cair sama api, ya kan? Jadi api lebih hebat dari besi. Lalu malaikat bertanya lagi, qalu, bertanya malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dari api? Allah menjawab, na'am, ya, alma, air. Jadi api sebesar apapun juga pasti kalah sama air. Nanya lagi malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma? Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat daripada ma? Ada, kata Allah, an-nam, ar-rih, angin. Kita lihat air di bawah ma angin itu di tsunami itu airnya kalah. Yang mendorong dia menjadi tinggi besar itu angin. Jadi angin lebih hebat daripada air. Jadi kalau maksudnya gini, mafhum mukhalafahnya, angin lebih hebat dari semua itu. Dari api, dari besi, dari angin lebih hebat. Nah, terakhir malaikat tanya, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah ada makhluk yang lebih hebat daripada angin? Allah menjawab, na'am. Apa itu? Ibni Adam yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Yang lebih hebat dari semua itu, makhluk yang hebat-hebat itu, seorang manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya ikhlas, nggak ngarepin apa-apa. Kalau bahasa Jawanya, sepi ing pamrih. Jadi satu orang anak Adam yang sedekah nggak ngarepin pujian orang, cuman cari wajah Allah lillahi ta'ala itu, maka itu lebih hebat dari semua makhluk yang hebat-hebat gitu ya. Bersedekah nih, istilahnya sedekah nih. Nah, kita lihat dulu apa maksudnya sedekah itu. Karena sedekah itu bisa diartikan banyak makna. Sedekah itu dalam dua kelompok besar disebut sedekah bi amwalikum, sedekah bi anfusikum. Sedekah bi amwalikum maksudnya sedekah dengan harta. Sedekah bi anfusikum sedekah dengan diri. Dengan diri itu senyum sama orang, nyingkirin duri di jalan, nolongin orang nyebrang, kerja bakti, apapun yang baik-baik, maka Rasulullah bilang kullu ma'rufan sedekah. Setiap yang baik-baik dan manfaat buat orang lain sedekah. Nah, yang dimaksud di hadis tadi, yang lebih hebat daripada semua makhluk yang hebat itu, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, adalah sedekah harta. Sedekah harta berapapun. Nah, sedekah harta itu asalnya sebenarnya dari infak. Nih ya, kalau Bapak punya harta, kalau Bapak keluarin harta itu, namanya menginfakkan harta. Infak itu artinya belanja, nafkah, belanja. Ketika infak itu untuk di jalan Allah, namanya sedekah. Jadi infak ada dua, infak di jalan Allah dan infak bukan di jalan Allah. Infak biasa, belanja rokok, belanja beras, itu infak biasa. Infak di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah dibagi dua, sedekah yang sunnah dan sedekah yang wajib. Sedekah sunnah Bapak kasih makan orang, kasih apa ke orang minta-minta. Sedekah yang wajib zakat. Nah, sedekah ini maksud di hadis tadi sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini rawan memang. Misalnya gini, nih di muslah ini sering nih. Kalau ada kita pengen beli sesuatu, Pak Luli mengumumkan, terus kan dicatat tuh, ya kan? Catat nih. Ayo kita mau beli alat potong sapi, alat rebus sapi. Lalu orang masing-masing store. Lalu Pak Luli kan nggak tahu sebetulnya, kan yang lain nggak tahu, tapi Pak Luli mengumumkan kepada orang, nih udah store 300, di store 400. Nah itu sedekah yang kelihatan tuh.
Nah, kalau ini maksud Allah tadi, makhlukku yang paling hebat adalah Bani Adam, manusia yang sedekah dengan tangan kanannya. Nggak ada yang tahu, bahkan tangan kirinya juga nggak tahu. Ini sebuah tantangan. Maksud dari hadis ini adalah makhlukku yang paling hebat adalah orang yang beramal hanya untukku. Tidak ada dalam pikirannya mau dipuji, mau dibalas, nggak ada dalam pikiran itu. Itu makhluk paling hebat. Nah, sedekah yang dengan harta ini punya 4 keutamaan. Ini saya rangsang nih kita untuk sedekahnya. Pertama keutamaannya, was-shadaqatu tunfi'ul khati'ata kama tunfi'ul ma'un nar. Sedekah yang dengan uang tadi, dengan harta itu adalah bisa menghapus dosa seperti air memadamkan api. Itu sekali Bapak sedekah, dosa Bapak hilang 1. Sedekah lagi, dosa hilang 2. Makin besar sedekahnya, makin banyak dosa kita hilang. Ini ya keyakinan Islam nih. Yang pertama, jadi sedekah yang Bapak sampaikan itu kalau bisa sering-sering karena dia bisa menghilangkan dosa. Yang kedua, keutamaan sedekah, as-shadaqatu taruddul bala wa tuwillul umur. Sedekah itu bisa mencegah bala. Bala itu musibah. Mencegah bala dan manjangin umur. Ntar kan ada yang tanya nih, umur kita kalau udah ditentuin 60 dengan sedekah bisa nambah lagi? Bisa. Berdasarkan hadis ini bisa. Jadi kita nggak usah ikut campur sama urusan Allah. Allah lah yang memanjangkan umur, mendekat umur, terserah Allah. Tapi intinya ada kaidah, siapa yang sedekah maka dia dapat manfaat. Manfaatnya apa? Pertama, dosanya berguguran. Kedua, sedekah bisa menolak bala dan manjangin umur. Jadi bayangkan kalau Bapak itu punya strategi bagus nih kepada Allah. Ya Allah, Rasulmu mengatakan begini, aku mau jalanin. Coba Pak Sugeng minta umurnya berapa? 94. Mesti tiap hari dia hajar 5.000 ke masjid, 5.000 ke masyatin. Bener, panjang umurnya. Ya. Enggak stres kali itu. Keluarin dulu. Nomor 3, ittaqun nar, kata Rasulullah, walau bisikin tamroh. Sedekah takutlah kamu pada api neraka walaupun dengan sedekah dengan sebutir korma. Maksudnya gini, sedekah bisa ngelindungin kita dari api neraka. Jadi nanti Bapak di hari kiamat datang di padang mahsyar, kalau di dunia suka sedekah, itu api neraka itu takut sama Bapak. Wah, ini kebal nih. Karena Rasulullah yang mengatakan begitu. Terakhir, orang yang suka sedekah akan dipanggil dari pintu khusus di surga. Amin. Ya, pasti kan tiap Jumat Bapak sedekah kan, apalagi yang rokok. Kalau bisa sanggup beli rokok 1 bungkus, 1 hari 1 bungkus, rokoknya kayak saya lagi, Marlboro, 55.000 sekarang Pak di Indomaret. Seminggu berapa tuh? 50.000 lah, kali 6 300.000. Mosok ke Jumatannya cuma 5.000, kan nggak mungkin. Mestinya ke Jumatannya gope, cecau atau cicaupa. Jadi makin tinggi kita nikmatin dunia, makin mesti tinggi pula kita bersedekah. Itu ya. Itu keutamaan sedekah. Tapi semua itu ada syaratnya. Untuk dapat panjang umur, dapat apa tadi? Bebas dari api neraka, dapat hilang dosa, itu ada syaratnya. Sedekah yang bagaimana itu? Sedekah yang pertama-tama Allah terima. Karena ada sedekah yang Allah nggak terima. Contohnya yang Allah nggak terima ini begini. Ada di Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jangan kau hilangkan sedekah, pahala sedekahmu bil tuzu wal manna, dengan menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti orang yang terima. No, buat lo lain kali kerja tau, males lo datang, minta mulu. Nah itu ngasih, goblok pakai goblok. ngasih, tapi nyakitin hati yang terima dan menyebut-nyebut pemberiannya. Besoknya dibilang, gimana yang gue kasih kemarin udah dipakai belum? Makanya yang ini jangan boros dah.
terus diatur terus sampai orang yang terima tuh risih gitu, Pak. Nah itu sedekah yang nggak Allah terima. Jadi syarat pertamanya harus diterima. Nah, diterimanya amal tuh punya syarat juga. Orang yang melakukan amal itu nggak bakal diterima kalau dia ada niat yang kecil aja, hanya untuk mencari pujian orang atau supaya dilihat orang, supaya didengar orang. Dan kita penyakitnya itu, Pak. Makin tinggi Bapak bersedekah nilainya, itu makin Bapak gatel untuk diketahui orang. Contoh, Masjid Anas tuh bulan Februari nanti mau dibongkar, Pak, atapnya. Ya, Masjid Anas perlunya 400 jutaan. Tiba-tiba Pak Endra punya duit. Dia lihat proposalnya, kecil. Datang dia ke Pak Sobari, nih, saya tutup aja 400. Tapi jangan bilang-bilang, saya pengen ikhlas, kata Pak Endra. Ya namanya duit gede, nggak ada saksi gitu. Pak Sobari ngumumin di suatu Jumatan. Jadi ini ada hamba Allah, namanya Pak Hendra. Disebut Pak Hendra. Atau nggak usah disebut. Ini ada hamba Allah yang Pak Hendra dengar itu, yang menyumbang 400 juta gitu. Nungguin Pak Hendra, kok namanya nggak disebut ya gitu. Dicolek sebelahnya, gue tuh. Jadi makin gede kita makin pengen diketahuin gitu. Nah, orang yang paling hebat dalam sedekah itu orang yang kayak buang tai, nggak dilihat lagi. Mana ada bapak BAB terus bapak lihat, wih cakep nih. Enggak, ikhlas aja udah kita. Kayak begitu kalau bisa. Sehingga hanya mengharapkan wajah Allah. Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa tubdiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima sebuah amal, sebuah sedekah kecuali dia bertujuan hanya ikhlas khalisan karena Allah dan hanya mencari wajahnya, bukan mencari wajah manusia. Itu pertama. Syaratnya diterima apa tidaknya itu. Jadi siapa yang beramal tapi kepengen didengar orang, pengen dilihat orang, sama dengan dia statusnya riya atau sum'ah. Siapa yang statusnya riya atau sum'ah, Rasulullah udah takut. Saya takut kalau ada umatku yang melakukan syirik kecil, syirik asgor. Apa tuh yang namanya syirik kecil? Sahabat tanya, riya. Dari kata-kata ro'a, pengen dilihat. Nah, kepengen dilihat ini berarti dia melakukan sesuatu terbuka gitu. Nah, apakah hukumnya gimana nih? Sedekah terbuka sama sedekah yang tersembunyi. Dua-duanya dapat pahala, Pak. Sebetulnya dua-duanya dapat pahala. Kalau kita teliti dalam Al-Baqarah ayat 274, Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya ya bil laili wan nahar, di siang hari dan malam hari, sirron, rahasia, wa alaniyatan, dan yang terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka dua-dua golongan itu sama-sama dapat pahala dari Tuhan mereka. Al-Baqarah 274. Jadi statusnya sama sebetulnya. Bapak mau terbuka kayak terang-terangan ya asal kuat, atau mau tersembunyi, sama-sama dapat pahala. Cuman yang terang-terangan tuh rawan dengan hati yang riya. Kalau Bapak udah kuat, udah nggak mikirin lagi orang lain, silakan. Karena dua-duanya dapat pahala yang sama. Ya. Tapi dalam Al-Baqarah 271 disebut oleh Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu sedekah dengan terang-terangan, oh itu baik, kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu mau diam-diam dan langsung kamu kasih ke orangnya, itu lebih baik bagi kamu. Al-Baqarah yang bilang itu lebih baik bagi kamu. Ya, yukaffiru anhum sayi'atikum. Maka orang yang kayak gini nih, yang langsung aja
Misalnya contohnya gini Pak, kan kita bisa terbuka sedekah kita itu kan ada pihak ketiga. Contoh, Mushola Nurul Iman menerima dan menyalurkan zakat fitrah Anda. Nah berarti kita datang ke mushola kan nggak ngasih langsung sama mustahik, kita lewat Mas Yatin. Nah Mas Yatin tahu jadinya. Harusnya orang yang membayar zakat itu sebaik-baiknya adalah tertutup, langsung pilih mustahiknya siapa. Saya mau mustahik saya ini datang ke rumahnya, ini zakat saya. Itu yang lebih baik Pak. Ya, jadi mushola juga nggak mikir-mikir, nggak stres gitu loh. Orang udah malam takbiran masih mikir nyalurin beras, nyalurin apa gitu. Ini ya, ini cuma saran aja supaya kita nggak terlalu banyak beban tugas yang merupakan amanat. Amanat orang yang mesti kita laksanakan, ya. Kalau bisa memang membayar orang yang bayar zakat fitrah ke sini misalnya gitu, itu ditutup pas maghrib, selesai, salurkan langsung, jangan tengah malam masih nerima. Karena sah atau enggaknya zakat fitrah itu ada ukurannya. Kata Rasulullah begini, man adda'a qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang bayar zakat fitrah ke mustahik nih sebelum sholat Id, fahiya zakatun maqbulatun, maka dia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang membayar zakat fitrah sesudah sholat Id, fahiya shadaqatun min shadaqatin, maka dia cuma sedekah biasa-biasa aja. Jadi dia masih punya hutang zakat fitrah gitu loh. Makanya kita supaya jangan rawan, boleh nerima dan nyalurin zakat fitrah, Bapak berarti membantu umat, tetapi jangan sampai malam takbiran masih diterima. Sebelumnya asarnya apa lohornya udah selesai, tutup, salurkan sehingga zakatnya sah. Bapak juga membantu penyaluran zakat itu dengan sah, ya. Kita kembali lagi. Nah, sama-sama mendapat pahala dan sama-sama baik. Tapi ayat ini adalah pencegahan preventif supaya sedekah kita itu diterima oleh Allah. Maka hendaknya pilih sedekah yang tersembunyi. Tersembunyi itu begini, udah orang yang sendiri nggak tahu kalau bisa, atau kita nggak kenal gitu ya, itu lebih baik. Dan setelah kita sedekah dengan itu, jangan kita ngomong orang lain. Saya kasih Mas Yatin 300.000, saya ngomong ke yang lain, Yatin menerima tuh, udah saya kasih tadi, udah mau kasih, gue udah kasih, nah udah batal, pahalanya nggak ada itu. Jadi betul-betul murni, kalau kita mau memberi seseorang, berilah kepada orang yang nggak kenal kalau perlu. Kalau kenal pun, Bapak bilang sama dia, diam, ini buat kamu. Hadza rizqun minallah, ini rezeki dari Allah. Ya, udah, jangan bilang ya, nah, gitu. Ya, upayakan begitu. Jangan disebarkan kebaikan kita dalam hal memberi amwal, harta, jangan sebarkan pada orang lain. Lalu sedekah yang rahasia ini punya keistimewaan. Nah, jadi kita rangsang diri kita, sedekah rahasia ini punya keistimewaan. Pertama, sedekah rahasia bisa memadamkan kemarahan Allah. Rasulullah berkata, shadaqatul sir, sedekah rahasia, tunfi'u ghadaba rabbi, dapat mencegah kemarahan Allah. Jadi gini maksudnya Pak, seandainya kita pernah bersedekah secara rahasia dan sah gitu ya, orangnya juga yang terima ikhlas, nggak dapat makian dari kita, sah, itu akan Allah kenang di dalam buku catatan amal kita sebagai sedekah sir. Ketika kita berbuat dosa di lain waktu, Allah nggak marah sama kita, Allah ampuni. Tuh hebatnya sedekah rahasia. Jadi banyak-banyaklah Bapak melakukan sedekah rahasia yang itu sebagai hujah di hadapan Allah. Kalau satu saat Bapak tercebur dalam dosa kecil, dosa besar, sedekah rahasia tadi bisa memadamkan itu. Itu hebatnya. Ya, sekarang cari. Kalau mau benar-benar menguji keikhlasan Bapak di sedekah, cari sesuatu yang menggoda. Contoh, janda. Nih, janda ya. Ya. Nggak ada. Oh, ada Pak.
yang kita memang kepingin secara nafsu sama dia, tapi kita takut nikahin, tapi kita mampu untuk menzinai. Nah, yang begitu itu kita cari nomor rekeningnya, transfer ke dia tiap bulan 20 juta cukuplah, 30 gitu. Tapi jangan bilang sama dia, bilang sama Allah, ya Allah, uang itu saya transfer ikhlas karenamu untuk kehidupan dia dan anak-anaknya, ya Allah. Saya nggak mau dia tahu. Coba kuat nggak? Kayak gitu kuat nggak? Itu ikhlas. Dan Allah ganjar dengan ampunan luar biasa. Nah itu. Jadi kalau nyari yang nyerempet-nyerempet bahaya, tapi sukses. Kalau yang sekedar gitu aja sih ya gampang. Dan kalau bisa sedekah itu pengorbanan Bapak itu dibalik. Biasa kita disuruh berkorban 1/40, 2,5%. Allahnya buat kitanya 97,5. Balik. Buat Allahnya 97,5, buat kita 2,5. Ayo. Nah, nggak kuat kan? Nah, ini susah. Tapi ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian keistimewaan sedekah siri yang kedua. Jadi bukan cuma nikah siri Pak, nikah rahasia, sedekah juga siri, sedekah rahasia. Keistimewaan yang kedua adalah kemarin Bapak ingat hari Minggu saya ngomongin VIP room. Nah, orang yang sedekah rahasia itu dapat hak menempati VIP room di padang mahsyar. Ya, kemarin hadisnya bunyinya sab'atun yuzilluhumullahu fi dzilli yauma la zilla illa dzilluh. 7 golongan yang Allah akan beri naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada hari, di mana enggak ada naungan selain naungannya, adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah tersembunyi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Bahkan tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi nanti di hari kiamat akan dilindungi Allah dari huru-hara kiamat, dimasukkan dalam VIP room-nya Allah. Yang terakhir, keistimewaan orang yang bersedekah sirri atau bersedekah rahasia adalah akan Allah masukkan ke dalam surga yang paling tinggi, di mana nanti orang-orang di surga paling tinggi itu diinterview, Pak. Diinterview sama orang-orang di neraka itu. Kamu kok bisa masuk sini sih? Kenapa? Maka orang-orang di surga kita ini menjawab gini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi masakin wa yatima wa asira. Dulu kami di dunia itu ngasih makan sama orang miskin, sama anak yatim, sama orang-orang yang butuh dari harta yang kami cintai. Tapi tidak sekedar ngasih, kami memberikan makan itu dengan niatan dalam hati begini, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan ini untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jaza. Kami enggak pernah berpikir meminta balas jasa. Wala syukura. Kami enggak berpikir untuk minta terima kasih. Itu yang paling tinggi yang bakal nempatin surga. Jadi kalau kita ngasih sama orang, jangan kita mengatasnamakan mau mendidik orang itu. Terus kita marah kalau orang itu pergi itu aja enggak terima kasih. Enggak usah, Pak. Biarkan aja. Biar ngalir aja sedekah kita. Kan suka tersinggung kita kan ya. Ada orang yang kita kasih tapi terima ngeloyor aja. Makasih dulu loh. Nggak pergi aja gitu. Nah sekarang dibalik. Orang di surga itu di surat Al-Insan ayat 6-9 Bapak lihat di rumah. Ciri khasnya adalah dulu di dunia kami memberi makan. Dan kami dalam hati kami patok nih. Saya memberi makan orang ini. Tidak hanya mencari wajah Allah, tidak menghendaki balas jasa dan tidak pula menghendaki terima kasih. Jadi kesimpulannya pada pagi ini saya sudah menerangkan sesosok makhluk yang Allah puji, yang dia kehebatannya lebih hebat dari semua makhluk yang ada, dari besi, dari api, dari air, yaitu seorang manusia yang bersedekah ikhlas mencari wajah Allah dan tidak mengharapkan apa-apa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan. Silakan Pak. Pak Tri. Monggo. Tadi ada apa namanya
Ya. baik harta maupun Diri. harta maupun diri. Kalau orang misalnya saya berjualan, Ya. kemudian laku, kemudian saya punya pegawai banyak, Ya. berarti saya memberi gaji kepada pegawai saya, dan akhirnya pegawai saya itu tergantung hidupnya dengan saya, artinya hidupnya dengan usaha yang saya lakukan itu. Apakah itu juga bentuk sedekah? Iya. Tadi kalau kita lihat dalil umumnya kullu ma'rufan shadaqah. Setiap yang baik-baik dan bermanfaat bagi orang lain sedekah. Jadi itu dalil umum, dalil am. Dalil khosnya baru sedekah itu dibagi dua, dengan diri dan dengan harta. Tapi dalil umumnya yang memayungi itu adalah setiap kebaikan apapun bentuknya adalah sedekah. Hatta bapak memberikan nafkah batin pada istri, hubungan itu kan sedekah itu. Rasulullah bilang itu sedekah, jima itu sedekah. Makanya bapak nanti sampai rumah kalau lagi kepengen bilang sama istri, "Ma, sodakoh." Nah itu kode. "Ma, sodakoh." Gitu. Tahu tuh, istri bapak tahu. Gitu Pak Tri. Jadi Ya, kalau saya tadi berpikirnya begini kan, kalau itu sedekah, ya. kita ini sebagian besar, kita kan kerja sama orang yang dalam tanda kutip kafir lah ya. Oh ya. Nah, itu gimana juga artinya kok kebanyakan orang kafir yang diberi tanggung jawab memberi makan ke kita gitu, dibandingkan dengan orang Islam sendiri. Iya. Itu gimana? Yang ditanya apanya? Kalau yang ditanya status harta yang kita terima, gaji kita terima, nggak apa-apa, selama pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal. Yang tidak boleh itu kita siapapun kerja sama orang Islam, kerja sama orang non Muslim, tapi pekerjaannya tidak halal. Nah itu berlaku kaidah asyirku fi syarri syarru. Berserikat dalam kejahatan sama jahatnya. Contoh, misalnya bapak jadi centeng dari komplek pelacuran. Sekaligus sampingan bapak nganterin mami atau anak buahnya ke tempat klien lagi. Dari situ bapak nerima tips. Semuanya haram itu. Walaupun bapak gak berzina, tapi syirku fi syarri, berserikat dalam kejahatan. Nah itu baru. Tapi kalau kita kerja sama orang non muslim, kenapa Allah kasih non muslim itu lebih banyak menjadi bos sehingga dia bisa menafkahkan, ya tentunya kayak bos saya lah, ya kan? Indofood itu punya 800.000 karyawan seluruh Indonesia, ya kan? Artinya dia akan bergantung semua tuh THR-nya segala macam itu. Izinkan begitu, asal pekerjaannya memang tidak mengganggu akidah dan tidak haram gitu. Jadi jawabannya pas dan nggak bercampur dengan zat yang haram. Jadi misalnya gini contohnya, bapak memang kerja di seorang Cina yang pekerjaannya itu menjual makanan haram. Walaupun bapak nggak ikut makan, tapi akhirnya gajinya jadi haram gitu. Nah itu, jadi memang kita mesti mencari dan memilah-milah pekerjaan, walaupun bosnya siapapun juga, yang memang jelas halalnya. Gitu. Pak Haji almarhum tuh hati-hati banget tuh, Haji Tio. Dia pernah tanya sama saya buat kursi Pak Haji, tadi gitu. Tapi untuk hotel kursinya, untuk ditempatin di pinggir kolam renang. Karena nanti ada duduk di atas kursi saya kan orang pakai bikini. Itu hukumnya gimana kalau Pak Tio? Wah saya jawabnya bingung. Sampai kehati-hatinya begitu beliau almarhum tuh. Jadi kalau yang Pak Tri tanya statusnya, gajinya, orangnya aman Pak, selama pekerjaannya aman. Gitu Pak. Kadang-kadang ada pertanyaan yang begitu itu, kenapa ya Allah ngasihnya banyak kepada yang kutip orang kafir gitu yang makan kita gitu daripada orang-orang Islam sendiri yang yang jadi pengusaha misalnya jadi muncul. Justru banyaknya harta yang kita harapkan pada kita itu, kalau terkabul kita mesti hati-hati. Apakah itu karunia Allah atau istidraj? Kalau statusnya istidraj, jadi gini Pak, ada orang yang diberikan harta dunia Islam,
yang banyak sekali sampai kita takjub. Di Indonesia contohnya Bakri, grup Muhammad, grup Kodel tuh, ada Fadil Muhammad tuh. Itu kan orang-orang yang diberikan harta luar biasa Pak. Harga mobilnya, Hummernya berapa miliar, punya pesawat pribadi. Pesawat pribadi satunya kan bisa sampai setengah triliun kan. Ada yang 15 miliar, yang 787 itu loh, Boeing segala macam. Kok bisa ya begitu ya? Tapi ada juga yang lebih lagi dari itu, orang non muslim gitu. Jangan ini dulu. Siapa tahu itu bukan rezeki, itu rezeki dalam bentuk istidrat. Rezeki untuk menghinakan dia nanti di akhirat. Dikasih pur sama Allah. Silakan nikmatin. Tapi ada pula orang yang kerjanya udah berapa jam sehari, hasilnya nggak ada. Ya kan? Kerjanya 20 jam, pulang capek. Cuman sebulan cuma 3 juta gitu. Itulah kekuasaan Allah. Itulah kaidah dalam setiap di dalam Quran. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah sempitkan, Allah luaskan rezeki pada siapa yang dikehendaki, tapi Allah sempitkan pula siapa yang dikehendaki. Itu udah wilayah Allah. Kalau ditanya kenapa, tanyanya sama Allah. Dan kalau mau nanya sama Allah, mesti mati dulu Pak. Jadi kalau mau mati silakan. Gitu Pak. Jadi rezeki itu seperti jodoh. Sangat sangat rahasia. Kita nggak tahu. Lebih baik kita meneliti begini. Kenapa ada harta yang dalam Al-Quran disebut min haitsu la yahtasib. Tapi ada harta yang biasa aja Allah kasih. Nih saya lapangkan. Tapi ada yang dari arah yang nggak diduga-duga. Coba Bapak lebih ada mana nerimanya? Harta yang biasa gaji tiap tanggal 1 atau harta yang nggak diduga-duga atau udah datang, kayak warisan, kayak bonus, kayak apa? Kenapa ada harta seperti itu? Itulah maunya Allah untuk menggembirakan hambanya. Nih lagi dia susah, atau ada, wah seneng gitu. Jadi ini misteri Pak. Kalau ditanya kenapa banyak orang muslim yang dititipkan Allah harta itu, ya sekedar jadi penyalur doang dia. Memang kalau kita lihat zohirnya pasti kita ngiri. Waduh, ini orang pabriknya aja ribuan gitu ya. Kenapa orang Islam nggak begitu? Orang Islam males Pak, males. Kadang-kadang ngandelin doa, duit aja nggak bisa. Mereka usahanya lebih gigih, ya kan? Kalau kita bandingkan bengkelnya orang Islam sama bengkelnya orang Cina, servisnya lebih bagus mana? Sekarang ini Cina. Dia berani bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah bayar yang itu, nggak usah, gratisin, ya kan? Jadi kita masih mau belajar dari orang Islam sih nggak apa-apa kalau ekonomi. Kita balik, ya, semoga manfaat. Ada lagi? Selamat. Saya pernah mendengarkan bahwa seharusnya kita bersedekah itu ya kepada siapa aja, beri niatnya. Seperti ada yang niat seorang kayak sahabat tuh bahwa dia 3 kali mengeluarkan sedekahnya kepada orang yang salah terus kan. Nah kemudian kaitannya dengan saya mendengar ada seorang bertanya kepada Ustadz bahwa kalau kita tidak boleh memberi sedekah itu kepada orang yang mampu, tapi dia kayak gini kata kasar, orang tuh mampu tapi kayak di lampu merah misalnya orang pengamen, dia tuh mampu tapi dia sebenarnya bukan profesi dia, yang bukan kerja dia yang mengamen itu, tapi dia meminta, sebenarnya intinya itu minta sedekah, dia mengamen itu kan, dia mampu, kemudian dia mengolah profesinya menjadi itu, tapi sebenarnya bukan suatu pekerjaan dia. Nah bagaimana menurut Pak Haji itu? Kita perlu waktu Pak kalau untuk meneliti siapa yang meminta pada kita. Di zaman modern ini banyak orang kebalik-balik. Misalnya gini, di kantor saya ini karyawan kayak saya biasa lah, staf biasa, nggak ada jabatan. Berusaha kumpulin duit untuk beli parcel Natal untuk bos. Bos untuk apa? Kayak ngirimin dari laut kan, kasih parcel ke rumah bos yang harganya 11 juta, walaupun hasil ngumpulin dari orang. Padahal dia kan nggak butuh. Nah, sekarang kalau yang Pak ditanya tuh ada orang yang tidak seharusnya dia begitu, tapi dia begitu gitu. Nah, saya bilang tadi perlu waktu
untuk meneliti. Misalnya di lampu merah, ini bukan ngamen. Lalu kita bilang sama dia, sebaiknya Anda tuh bekerja di koperasi karena Anda nggak apa, kan perlu waktu. Maka Islam itu menutup jalan untuk kita meneliti siapa yang minta sama kita. Ada kasih, nggak ada nggak apa-apa, nggak ada bilang, nggak ada. Itu fleksibelnya Islam gitu Pak ini. Ada kasih, nggak ada bilang, oh maaf saya nggak ada, udah. Jadi untuk menghindari zon yang lainnya, suuzon, apa zon, ada kasih, nggak ada ya udah. Taufik Ismail tahu ya, penyair kita tuh yang suka ngarang lagu Bimbo. Tadinya dia tuh nggak mau kasih orang di lampu merah, tapi setelah dia mendengar banyak ayat itu, infak itu gimana manfaatnya itu. Sejak saat itu dia taruh recehan, siapapun yang datang, walaupun itu pura-pura sakit apa kasih gitu. Karena yang kecil itu kalau dikumpulin di sisi Allah jadi besar Pak. Dan Allah tidak malu untuk meneliti yang kecil itu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang bawa kebaikan sebesar biji atom sekalipun yarahu, Allah akan perlihatkan balasannya yang berlipat ganda itu. Jadi kita jangan mencoba untuk meneliti siapa yang minta. Sama dengan ada perintah dari Rasulullah, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikanlah siapa yang ngomong, materi yang diomongin. Jangan perhatikan siapa yang ngomong. Kalau Bapak mendengar ceramah ini, tapi memperhatikan siapa yang ngomong, bukan materinya, pasti nanti ada subjektif Bapak. Gue tahu dia. Tapi perhatikanlah materinya. Begitu pula ini. Jangan perhatikan siapa yang minta, tapi perhatikanlah itu permintaan dari siapa. Kan kalau ada orang datang pada kita minta sesuatu, hakikatnya Allah yang kirim Pak. Ya kan? Allah yang kirim dia datang kepada kita menguji kita ini bakhil apa dermawan. Nah itu aja Pak ini ya. Jadi perlu waktu untuk meneliti itu. Jadi lebih baik ada kasih, nggak ada bilang, oh maaf saya lagi nggak ada nih. Kita aja. Dan Bapak saya kasih tahu rahasianya. Di atas ars Allah itu ada gerbang, ada tulisan menghutangi pahalanya berapa deh? 18 kali dari sedekah biasa. Jadi kalau Bapak nanti ada kesempatan Allah kirim pada Bapak orang yang mau berhutang pada Bapak, berapapun itu ya. Kalau Bapak ada, hutangin. Karena kalau Bapak bisa ngutangin, pahalanya di ars ditulis tuh. Hutang yang Bapak kasih pada orang, pahalanya 18 kali sedekah. Sedekah saja, 1 kali sedekah 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak bisa menghutangi orang, pahalanya 180 kali lipat dikali 700. Kan hebat tuh Allah tuh. Jadi Allah nggak segan-segan. Jadi makanya sedekah ini cuman kita membuka cakrawala kita bahwa apa yang Allah kasih pada kita itu titipan, bukan punya kita sepenuhnya. Kalau kita sanggup berhasil membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran itu, nih ngutangin kayak, kasih kayak, pinjemin kayak gitu, insya Allah Pak selamat dunia akhirat. Gitu ya. Ini itunya. Banyak dalil mengenai itu. Bisa terhindar dari bala, bisa bebas dosa dan sebagainya. Gitu Pak Ide. Jadi kita tidak perlu, memang sih kadang-kadang kita bertindak sebagai itu, sebagai orang yang bijaksana kan ya. Kamu masih mampu aja minta-minta, gitu kan? Ya, orang sehat begitu, pura-pura dia gitu. Padahal itu bukan urusan kita. Antara dia sama Allah aja, tanggung jawabnya gede loh kalau bohong. Kan banyak kan. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi berkata begini, orang yang berani berhutang dan tidak ada niat untuk membayar hutang itu sama dengan pendusta dan pencuri di hari kiamat nanti. Wah, ya, jadi perlu kita merendahkan diri kita. Kalau kita ada kelebihan, infak, sedekah, hutangin, gitu. Begitu.
Ada lagi? Ya, ada sedikit ya. Selamat. Jadi intinya bahwa kalau kita memberi itu adalah kepada siapa saja. Siapa saja. Nah kemudian dengan kaitannya orang yang meminta itu kan kayak seolah-olah ada bertabrakan. Ada hadisnya Nabi itu bahwa orang yang minta itu kan nanti mukanya tertutup. Iya betul. Itu gimana? Begini, itu kan gini. Orang yang dalam Islam meminta-minta itu haram. Meminta-minta yang jadi profesi itu haram. Tapi minta-minta itu dibolehkan dalam 3 hal. Ya kan? Ada hadisnya ya. Satu, orang yang memang dia baru terkena musibah yang menghabiskan hartanya seluruhnya, dia boleh meminta-minta. Artinya gini, misalnya orang kita ini mohon maaf ya, nih seperti di Aceh, kena tsunami, habis harta kita, boleh kita minta maaf. Yang kedua, orang yang meminta-minta harta untuk menyelesaikan hutang orang lain, itu boleh. Jadi ketat minta-minta tuh, nggak boleh sembarangan minta-minta. Yang ketiga, sudah karena laparnya dia dan keluarga, sehingga dia harus meminta-minta, kasih. Selain 3 itu, nggak boleh minta. Apalagi jadi profesi, Pak. Apalagi dipinter. Assalamualaikum, terus nangis-nangis gitu. Saya pernah bongkar tuh, Pak, mohon maaf, waktu Jalan Setiabudi Raya ini kita di beton. Tuh ada tuh orang yang nganter ibu-ibu tuh. Jadi orang macet, dia jalan dari BPI ke sini, ntar balik lagi gitu. Saya tegur, ini siapanya? Ini bude saya, uak saya kata itu. Kamu tinggal di rumah, jangan kamu bawa. Kamu kalau mau kerja sendiri, jangan bawa orang tua, saya bilang gitu. Karena tersiksa, Pak. Jadi nggak tahu berpura-pura, nggak tahu nggak, tapi saya tegur. Gitu. Jadi kepada siapa aja, tapi dalam Quran, Pak Edi, ada aturannya. Kalau kita lihat prioritas kita memberi itu ada di Al-Baqarah 177 yang dimulai dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum sebagainya itu. Tuh ngasih harta kita tuh pertama ada siapa? Akrobin, miskin, yatim. Ada prioritasnya. Nah, akrobin ini kalau bisa Bapak prioritaskan orang tua. Kalau masih hidup orang tua, dia harus menerima hasil usaha kita. Rutin. Ya berapalah setiap bulan ada. Jangan sampai mereka berdua lapar, kitanya kenyang. Orang tua. Kemudian yang Bapak prioritaskan, yang paling diprioritaskan adalah istri dan anak. Karena Rasulullah berpesan begini, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau gunakan untuk di jalan Allah, wa dinarun tasaddaqtu ala miskin, dan 1 dinar yang kau sedekahkan ke orang miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabati, dan 1 dinar yang kau sampaikan untuk membeli budak, untuk membedakan budak itu, wa dinar anfaqtahu ala ahli, dan 1 dinar yang kau gunakan untuk keluargamu, a'zamu ajrahu, lebih besar pahalanya yang untuk keluarga. Jadi Bapak sedekah kemana-mana aja, tapi sama keluarga pelit, nggak ada artinya sedekah itu. Jadi yang penting Bapak pikirin sedekah Bapak itu, nafkah Bapak itu, 1 orang tua, 2 anak istri, baru yang lainnya, ponakan, akrobin, baru tetangga, baru orang miskin yang minta-minta, baru. Jadi ada berjenjang Pak ini. Enggak kita keluar, toto bini kita bilang, Pak, beras habis, Pak, apa belum bayar? Jangan. Jadi diperhatikan dulu rumah, orang tua, rumah, baru tetangga, baru yang lainnya. Jadi kadang orang bisa terbalik gitu, orang miskin dulu, dan yang utama kan keluarga dulu kan. Keluarga. Terdekat dulu. Gitu. Keluarga itu misalnya akrobin atau ahli. Ahli itu isinya istri, anak. Kalau akrobin isinya orang tua, istri, anak. Baru setelah itu bude pade, kalau deket ya, tetangga-tetangga, baru mulai kepada yang lainnya. Jadi orang miskin itu yang urusan kedua ketiganya sebenarnya. Oh iya, ada di Al-Qur'an. Keluarga. Keluarga dulu. Ada lagi Pak? Saya kan Raji. Kalau aturannya seperti itu, Iya. berarti kita sedekah saja dengan anak kita. Iya. Nggak perlu orang lain. Ya karena nomor berikutnya kan. Iya. Tapi jangan sampai numpuk di anak. Toh kita tanya,
Nah, yang Bapak kasih mana? Ada numpuk Pak di saldo saya udah 16 miliar. Nah, kesian yang lain. Boleh, tapi jangan sampai numpuk ke situ. Kan lagi dia udah kenyang, Bapak kasih, ada orang lain yang butuh, gitu loh, Pak. Boleh. Jadi dalam artian jangan mengabaikan gitu. Kasih, udah. Ternyata yang lain enggak gitu. Iya. Sama-sama lebih utama gitu. Iya, Pak Hendra kasih anak. Anak itu rupanya nggak seneng belanja, disimpan aja terus gitu. Bapak tanya, gimana nak? Udah Bapak kasih selama ini gimana? Ada Pak, masih numpuk. Lah kan kesian Pak yang lainnya. Cuma maksud saya gini Pak, apakah nilai pahalanya seperti yang Allah janjikan itu sama? Tadi Rasulullah bilang, "Azamu ajruhu." Jadi dinar apapun untuk orang miskin, orang merdekakan budak, orang apa itu, ya kalau dibanding dengan untuk keluarga, lebih besar yang diinfak untuk keluarga. Dapat janda dulu. Kalau jandanya istrinya nggak apa-apa, dapat diperistri Pak. Diperistri nggak apa-apa, sedekah juga. Terus nanti Bapak kalau udah mensedekahkan kepada keluarga itu, terus kepada janda itu misalnya gitu ya. Nah, Bapak jangan ragu-ragu kalau sah ya, sodakoh, nah gitu, minta sedekah. Gitu. Ada lagi? Ya, Pak Andre. Kalau di jalan itu kadang-kadang tujuannya gini Pak. Gimana? Kalau misalnya tadi ya orang minta-minta. Iya. Saya kadang-kadang itu memberi suka ada rasa membandingkan orang jualan aqua misalnya. Iya. Dia kan untungnya 2.000 gitu. Iya. 2.000 gitu. Dia butuhkan gitu kan. Iya. Sementara misalnya kita ngasih orang nggak ngapa-ngapain gitu loh, 5.000 misalnya gitu. Kan ada rasa, nah dia aja usahanya begitu gitu, cuma nyari 2.000 gitu, nggak nyari 1.000 gitu. Iya. Sementara ini cuma minta doang gitu, kadang-kadang ada pikiran itu. Kalau Ada. gitu gimana? Kita gini aja Pak, kita kalau mau memberi sebetulnya seperti kita meneladani Asmaul Husna. Allah tuh punya nama Al-Wahhab, Maha Memberi. Allah waktu Al-Wahhab itu ubi gue dihisap, nggak hitung-hitung siapa yang diberi, nggak pernah. Semua orang kafir juga diberi rezeki kan. Jadi Allah, kita kalau bisa kayak gitu, udah, saya nggak peduli kamu siapa gitu. Kalau bisa begitu. Jadi kita mesti punya keistimewaan. Saya pernah punya cerita begini Pak. Seorang bapak, dia tuh suka memberi. Suatu hari ada orang datang kepada dia untuk berhutang. Zaman tahun 70-an kan, berhutangnya tuh sekitar 50.000 untuk biaya melahirkan. Gede Pak, tahun 70-an 50.000 gitu. Ini bapak punya uang 100.000 yang dihutangin ini. Tapi dia niatnya nggak mau menghutangin. Cuman supaya dia menjaga harga dirinya orang itu, ya, dia bilang oke, saya utangin dengan syarat kamu balikin 50.000 itu kalau udah punya uang 100.000 supaya kamu kalau bayar utang ke saya kamu nggak nol banget gitu, punya 2 kali lipatnya. Oke, setuju kan? Kasih pinjam nih 50.000 ini ya buat istri kamu melahirkan. Nah 50.000 ini saya kasih buat kamu. Jadi heran dia ngutangin 50.000, terimanya 100.000, ya kan? Jadi Pak, makasih Pak. Sampai di pintu dipanggil lagi, sini loh. Tadi janji apa? Kalau udah punya 100, balikin utangnya. Maka dibalikin 50, dia bawa 50 itu dia nggak berhutang. Nah itu cara-cara yang Allah kagum. Tanpa kita mengurus harga dirinya, dia dapat uang dari kita tanpa sadar bahwa dia tadi mau berhutang tapi dapatnya gitu Pak. Jadi kita jangan terlalu banyak mikir. Tadi juga Pak ini saya bilang buang waktu gitu mau mengetahui siapa yang orang itu gitu. Yang penting brol aja. Kalau bahasa Jawanya nyah gitu. Kalau bisa Pak, kalau bisa. Jadi benar Pak. Saya dulu ada satu keraguan. Karena gini, mendengar orang bertanya sama ya kita antara orang yang mengamen dengan orang yang berjualan itu, karena ya lebih baik kita membeli barang itu karena dia ahli jasa kan gitu. Iya. Nah, di sisi lain itu kita membuat keraguan kan, Iya. bahwa
yang C1 menjelaskan bahwa itu nggak boleh kita ngasih karena dia itu sebab bukan profesinya gitu. karena itu tergolong yang tadi artinya bukan dari 3 hal tadi yang menjadikan. Kalau dari sisi ini ada berantakan, tapi kita menguatkan nanti. Nah satu, saya juga pernah dengar bahwa kasihlah orang-orang itu siapa tahu itu adalah Tuhan menguji kita satu malaikat. Iya. Nah, itu hanya itu. Jadi itu jadi untuk menguatkan diri kita. Sebenarnya ada banyak hal-hal itu yang kita kalau kita hanya mendengar sekilas tuh jadi simak jadi seolah-olah kayak bertabrakan gitu. Iya. Jadi hanya satu kunci bahwa dianggaplah bahwa itu jangan-jangan tuh Allah menguji kita itu malaikat teman kita. Nah, itu aja. Juga begini Pak, kalau Bapak baca surat Al-Anfal ya, innamal mu'minuna alladzina idza kalau orang mukmin itu cirinya begini, dengar nama Allah hatinya bergetar. Nah, sekarang kita uji. Ada orang datang pada kita mintanya begini, demi Allah Pak, saya ini udah gak punya uang 5 bulan Pak, demi Allah. Kita getar gak hati kita? Ya Allah, Allah disebut, gak berani saya main-main nih, Allah disebut, nih Pak, wah gitu. Ini enggak, jangan pakai nama Allah ya, lo bohong-bohong aja lo, gitu kan kita. Terlalu judes kita, jangan pakai nama Allah, bawa nama Allah, ya gitu. Parah gitu nih Pak. Ya, jadi kita terlalu buang waktu. Ya, udah kasih, enggak. Ya, saya kira cukup ya, kita terusin dulu ya. Mari, semoga ada manfaatnya. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.